Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya, Yanti Lesmana Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Tangerang, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik yang baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik melalui penilaian. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang ahli di bidang teknologi tersebut? Selanjutnya, teknologi pembelajaran apa sajakah yang dapat dipelajari? Bagaimana cara memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar kreativitas dan motivasi belajar peserta didik terus meningkat? Tindakan yang dilakukan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik atau apresiasi kepada peserta didik yang sudah berperilaku bijak tentang teknologi. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat dilakukan diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk program pembelajaran berbasis teknologi, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa, memotivasi peserta didik untuk terbiasa memanfaatkan teknologi secara bijak, konsisten, dan berkelanjutan. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga pembelajaran teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat program pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, berkolaborasi dengan teman sejawat dan warga sekolah dalam menerapkan pemanfaatan teknologi, mencari pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran, konsisten dan berkelanjutan dalam melakukan pembiasaan dengan baik, adanya keselarasan antara pola pendidik di sekolah dan di rumah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan orang tua di rumah terkait dengan penerapan program penguatan karakter. Satu lagi, atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten? Kapan pelaksanaannya? Siapa saja yang terlibat? Siapa yang memonitor? Apa saja indikator keberhasilannya dan bagaimana mengevaluasinya? Tindakan yang perlu dilakukan adalah pelaksanaannya setiap hari Kamis, melibatkan warga sekolah dan orang tua, guru, dan kepala sekolah. Memonitoring adalah guru di sekolah dan orang tua di rumah. Pesertanya dapat memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi dengan bijak dan melakukan wawancara, LKPD, dan observasi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.